Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Dewi Eskundari, salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Bidang keahlian saya adalah mengajar mata kuliah biokimia, biologi molekuler, dan bioteknologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bioteknologi. Mata kuliah bioteknologi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh calon sarjana pendidikan biologi dengan bobot 2 SKS pada semester gasal. Deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari tentang pengenalan kepada bioteknologi, berbagai macam teknik pada bidang bioteknologi, hingga penerapan bioteknologi di berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun CPL mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk CPMK mata kuliah bioteknologi adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk sub CPMK dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Untuk materi di mata kuliah bioteknologi adalah dimulai dengan pengenalan bioteknologi, dilanjutkan dengan teknologi DNA rekombinan, dilanjutkan dengan teknik genome editing, dilanjutkan dengan teknik isolasi, pemurnian, dan imobilisasi enzim, dan dilanjutkan dengan penerapan prinsip bioteknologi di bidang pertanian, peternakan, lingkungan, kesehatan, forensik, dan yang terakhir adalah terkait dengan bioinformatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bioteknologi dengan teknik yang biasa disebut dengan DIA. Teknik DIA adalah teknik pengajaran dengan komponen delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Dalam komponen delivery atau penyampaian, saya biasanya menyampaikan materi secara luring maupun daring. Apabila melalui daring, aplikasi yang biasanya saya pakai adalah Zoom Meeting atau Google Meet. Metode penyampaian materi yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan problem based learning. Pada metode ceramah, biasanya saya sudah membagikan materi maksimal H-3 pelaksanaan kuliah via WhatsApp group, atau sudah saya bagikan di aplikasi belajar online milik universitas, yaitu Sepada Univet Bantara. Pada saat ceramah, baik itu melalui luring ataupun daring, materi yang saya berikan adalah dalam bentuk PowerPoint. Dalam artian isi materi tersebut sudah saya cek kebenarannya, baik yang berasal dari buku pegangan maupun dari artikel penelitian maupun artikel tinjauan pustaka. Metode kedua dalam komponen delivery adalah metode diskusi. Pada metode ini biasanya saya sudah memberikan materi sekitar 50% dari total materi keseluruhan pada hari itu juga. Biasanya saya akan meminta pendapat masing-masing mahasiswa terkait materi yang sudah saya sampaikan dan meminta mereka untuk mendiskusikannya. Saya berpendapat dengan metode ini maka kreativitas mahasiswa akan lebih meningkat dan juga akan mengasah daya tukar pendapat mereka, sehingga pemahaman terhadap suatu materi akan lebih mudah tercapai. Metode yang ketiga adalah problem based learning.
Biasanya pada perkuliahan saya meminta mahasiswa untuk membentuk suatu grup diskusi dengan menyelesaikan satu kasus yang saya berikan. Saya berpendapat bahwa dengan metode ini kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis akan lebih dapat ditingkatkan. Poin kedua dalam metode DIA adalah interaction atau interaksi. Poin interaction atau interaksi itu adalah poin yang membahas tentang bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Biasanya saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, baik ada di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan saat kapan saja boleh menanyakan materi yang belum dipahami, contohnya melalui WhatsApp. Sosial media WhatsApp group juga saya pakai untuk mengirimkan kuis atau pertanyaan, dan juga melalui WhatsApp tersebut saya gunakan untuk media penerima jawaban dari mahasiswa terkait dengan soal atau tugas yang saya berikan. Poin yang terakhir dalam metode DIA adalah assessment atau penilaian. Poin ini membahas bagaimana saya memberikan penilaian terhadap hasil capaian pembelajaran dari mahasiswa. Di awal perkuliahan, biasanya saya sudah memberikan kontrak perkuliahan yang juga berisi tentang rambu-rambu penilaian terhadap mata kuliah bioteknologi. Biasanya untuk penilaian saya memakai rambu-rambu bahwa aktivitas mempunyai bobot 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, dan kehadiran berbobot 10%. Dengan memberikan informasi terkait penilaian pada mata kuliah bioteknologi, saya harap mahasiswa dapat lebih tertantang untuk mendapatkan nilai yang terbaik, dan pastinya penilaian yang saya berikan adalah penilaian yang bersifat objektif. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioteknologi, khususnya pada materi teknologi DNA rekombinan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kita awali ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita bicara masing-masing. Persilakan. Selesai. Oke, bagaimana Bapak Mas? Sehat? Bagaimana hari ini sudah masuk? Iya. Masuk ya. Baik, semuanya sehat dan berkenan untuk hadir di makan kuliah bioteknologi, khususnya materi yang ini yaitu teknologi DNA. Materi kali ini ada materi kedua, ya, yang melanjutkan dari materi sebelumnya yang terkait dengan pengenalan kepada bioteknologi. Masih ingat materi yang kemarin? Masih ingat tentang bioteknologi? Oke, kalau bisa cek dulu ya. Kemarin kita pelajari ilmu adalah ilmu teknologi terkait dengan pengertian maupun sejarah perkembangannya, bisnis dan sebagainya. Oke, kalau itu saya mohon diberitahu apa yang Anda ketahui tentang bioteknologi. Siapa yang bisa menjawab? Saya belum. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk untuk kepentingan manusia. Oke, betul sekali ya. Oke, lanjut saja ya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan teknologi DNA. Sebelumnya kita lihat bersama-sama ya terkait dengan tujuan pembelajaran. Ada materi teknologi DNA. Beberapa poin yang ada
Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pengisian konstruksi dan keutamaan. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme konfigurasi transformasi. Yang keempat, tujuan mengajarkan pada materi kali ini. Jadi di materi teknologi dan rekombinan saya ingin mengangkat kasus terkait dengan jadi kita akan ngomong banyak tentang tanaman plastik. Jadi kita tujuannya adalah merakit tanaman plastik. Jadi kalau kita memakai tanaman plastik itu tidak terlepas dari yang kedua yaitu sifat yang disisipkan. Jadi sifat apa yang ingin kita ambil atau kita sisipkan, kita otak-atik di makhluk hidup lain. Yang ketiga itu adalah isolasi RNA. Isolasi RNA. Oke, jadi kita ngomongin sifat ya sebelumnya ini ya, studi sifat yang disisipkan. Tadi kita ngomongin tentang RNA. Oke, kalau begitu saya akan mengecek kira-kira di materi sebelumnya ataupun di semester sebelumnya, yaitu terkait dengan mata kuliah. Maksudnya sudah ada keterangan terkait dengan sel ada DNA, ada RNA, dan protein. Nah ini saya mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan DNA? Siapa yang bisa menjawab? Menurutnya dari DNA? DNA adalah materi genetik yang memiliki nucleus atau batas. Oke, betul sekali ya. Jadi DNA itu adalah materi genetik ya, yang mempunyai dua batas. Jadinya ada perbedaan ya, gitu ya antara DNA dengan RNA. Selanjutnya saya tanya lagi, apa yang dimaksud dengan RNA? Kalau tadi DNA itu materi genetik dua batas, kalau RNA apa? Siapa yang tahu tentang RNA? Ya, silakan Mbak Vicky. RNA itu merupakan materi genetik atau asal nukleat atau tunggal dan merupakan transkripsi dari DNA. Oke, betul ya Mbak Vicky ya. Jadi RNA itu merupakan materi genetik dalam bentuk ulas tunggal yang mana merupakan suatu produk dari hasil transkripsi DNA. Ya, jadi setelah isolasi RNA ini kita harus sudah siap-siap dulu gitu ya terkait dengan desain primer. Jadi bagaimana caranya kita itu mengambil gen target gitu ya, dalam artian gen yang akan kita sisipkan ke tanaman gitu ya, yang mana sifatnya itu yang kita inginkan gitu ya. Contohnya kalau semua kita ingin sisipkan gen ke tanaman sekarang, jadi kita harus tahu gitu ya, atau harus bisa mengisolasi plastik tepat. Oh, pastinya yang akan kita dapatkan itu adalah gen terhadap ketahanan sehari-hari. Ya. Seperti itu, nah itu tidak lepas dari ketetapan dari desain primer. Desain primer itu sendiri itu kita pelajari nanti ya di belakang di bahasa nanti bagaimana caranya kita mendesain primer itu nanti kita akan belajar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setelah kita berhasil memperbanyak gitu ya gen ya, dalam artian yang masuk ke bakteri gitu ya, konfirmasinya sudah oke betul ada gitu kan, dari gen target, maka tahap yang kita lakukan selanjutnya adalah penyisipan tanaman gitu ya, konstruksi ini tanaman. Dan itu bagaimana caranya? Caranya nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah ini penyisipan tanaman ini tekniknya ada beberapa ya, ada yang menggunakan akhirnya ini yaitu agrobacterium diffusion. Jadi pakai bakteri tanah yang biasa dipakai oleh para rekreasi kita ya. Yang kedua adalah dengan crystal can atau suatu alat yang melibatkan itu masuk ke dalam tanaman.
lainnya. Kemudian yang terakhir adalah suntik gen, sama seperti kalau kita tahu suntikan. Jadi gen itu disuntikan karena menggunakan seperti suntik itu dilaporkan juga ada keberhasilannya. Selanjutnya, apabila kita sudah berhasil menyisipkan tanaman, maka jadilah tanaman kandidat transgen. Jadi belum tanaman transgen ini berarti tanaman kandidat transgen. Nah, kandidat berarti kita harus sama dulu konfirmasi benar apa enggak gitu ya. Tanamannya kita otak-atik tadi adalah tanaman transgen. Oke ya, lanjutkan ya. Setelah kita mendapatkan tanaman kandidat transgen ini, maka hal yang perlu kita lakukan adalah konfirmasinya ya. Konfirmasi apakah ini benar transgenik atau bukan. Dengan cara apa? Dengan cek ya, mengecek konfirmasi di tingkat DNA, RNA maupun proteinnya. Jadi bisa ketika kita cek DNA atau cek RNA cek itu menggunakan ya biasanya dengan isolasi RNA dengan protein. Dan yang terakhir kalau ini positif semuanya kita cek tersebut positif, maka namanya kita aplikasi tersebut sudah terbukti tanaman transgen. Lanjut ya, kita masuk ke tanaman studi sifatnya akan disisipkan ke tanaman. Kita konsentrasi yang di bagian yang pertama itu adalah kita kan tujuannya adalah merakit tanaman transgen. Kalau kita punya tujuan merakit tanaman transgen, pastinya kita punya kepikiran tertentu, keinginan tertentu. Sebenarnya sifat apa sih yang akan kita sisipkan? Nah, ini sifatnya, contohnya adalah ini. Jadi mau merakit jagung transgenik yang tahan terhadap serangga ular. Jadi bagaimana ini? Caranya adalah dengan menyisipkan gen ketahanan terhadap serangga yang nantinya akan dimasukkan ke dalam jagung, gitu ya. Jadi jagungnya itu direkayasa sehingga ulatnya nanti akan mati dengan sendirinya. Jadi intinya jagung itu akan tumbuh subur tanpa hambatan serangga. Salah satu sifat gitu ya resisten terhadap serangga itu ada di makhluk hidup yang namanya Bacillus thuringiensis bakteri ya, Bacillus thuringiensis. Jadi di dalam bakteri tersebut gitu ya, ini ada suatu gen yang namanya gen BT ya, gen BT ya, yang bertanggung jawab dalam resistensi terhadap serangga. Nah, gen BT ini nanti kita akan isolasi, kita masukkan ke dalam tanaman jagung. Diharapkan tanaman jagung yang positif transgenik akan akan lebih tahan terhadap serangan serangga. Berbeda dengan yang sebelah ini ya, sebelah kirinya ya, yaitu yang tidak transgenik. Ya, jadi untuk studi ini bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kepada lanjut kita next ya. Jadi bakteri thuringiensis ini dikenal sebagai bakteri yang mempunyai ketahanan terhadap serangga. Jadi gen BT ya, itu ada di dalam tubuh dari bakteri tersebut. Jadi kita akan mengisolasi gen BT itu dari bakteri. Seperti laporan dari ini ya, atau dari BT masuk ke serangga ya, atau letak di pemerasan bahwa dalam tubuh bakteri thuringiensis itu mengandung gen BT yang mana namanya gen BT ini akan menghasilkan protein BT. Jadi kebanyakan
Saya Bu, protein adalah produk dari gen yang fungsional. Oke, ya betul ya. Jadi itu adalah produk dari gen yang jadi sudah berfungsi. Jadi gen BT tadi menghasilkan protein BT. Yang mana protein BT ini kalau masuk ke dalam makhluk hidup yang berkaitan dengan resisten terhadap serangga, itu akan berpengaruh pada kegiatan isolasi gen BT pada bakteri Licheniensis. Itu bagaimana caranya? Itu adalah dengan menggunakan teknik isolasi RNA. Jadi bakteri Bacillus thuringiensis itu akan dikombinasikan sehingga didapatkan RNA Setelah dapat RNA-nya, kita harus mendesain primer untuk tahap selanjutnya. Tahap desain primer itu nanti akan kita pelajari di materi bioinformatika menggunakan software ya. Salah satunya adalah menggunakan software Primer Plus. Ya, dengan software ini kita bisa merancang primer yang mana primer tersebut akan tepat sasaran, presisi dalam mengisolasi gen BT. Monggo Bu. Setelah kita selesai melakukan divisi A ya, kita selanjutnya adalah kita harus melakukan yang namanya kebanyakan divisi DNA dengan apa? Dengan divisi A biasa, yaitu reaksi sebagai polimerase. Sini di slide bisa terlihat ya, bahwa ini ada DNA si DNA ya nantinya karena sudah kemudian kita menjadi si DNA ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan DNA primer. Kemudian tadi sudah kita desain pada saat desain primer. Kemudian komposisi lain dari PCR itu adalah nukleotida. Jadi yang namanya saja PCR itu adalah reaksi dari polimerase ya, proses polimerisasi gitu. Jadi kita harus punya nukleotida di sini. Kemudian selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah enzim. Enzimnya itu beda dengan yang proses sebelumnya yaitu yang bisa ya, bedanya adalah kalau ada bisa itu pakai enzim reverse transkriptase. Kalau yang ini PCR biasanya adalah memakai enzim pemasangan polimerase saja. Ya, dan ini biasanya jenisnya adalah enzim TAC ya, termoapoptosis dari bakteri yang ada di TAC dalam atau enzim polimerase dari ini terlihat ya bahwa dari satu utas ini yang hijau ini ya, setelah dilakukan PCR beberapa kali siklus, contohnya 30 siklus seperti ini ya, jadi DNA itu akan terus dikembangkan atau dipisah utasnya ya. Kemudian ini yang pink itu primernya ya. Primernya itu akan menempel spesifik ya, di daerah tertentu. Kemudian akan ini yang bekerja adalah polimerase dengan menempelkan nukleotida sesuai dengan namanya cetakannya. A dengan G, pastinya dengan C. Ya, saya ulang lagi bahwa pada saat kita melakukan PCR yang kebanyakan cDNA menggunakan alat PCR gitu ya. Nah ini pastinya dari satu cDNA satu ini menjadi banyak sekali. Banyak sekali. Yaitu rumusnya adalah 2 pangkat N itu seterusnya. Kalau kita mau setting PCR-nya
itu akan berlangsung bekerja selama 30 siklus. Jadi harapannya DNA yang akan kita dapatkan itu adalah 2 pangkat 30. Pastinya akan memakan waktu yang lama ya, kenapa ini? Ada beberapa tahap yang satu, tahap pemisahan atau durasi, tahap penempelan primer atau dari ketiga adalah tahap pengajaran atau emunisi. Jadi itu tahap itu membutuhkan waktu sekitar berapa detik. Jadi kalau semua 30 kali siklus pastinya akan membutuhkan sekitar 2 jam. Mantap. Saya pikir untuk pertemuan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya teknologi DNA rekombinan merupakan materi yang terkait dengan rekayasa pendidikan. Rekayasa pendidikan adalah mengombinasikan gen satu belajar atau banyak gen secara mikro ke makhluk hidup untuk kepentingan teknologi rekayasa pendidikan. Yang kedua adalah materi teknologi DNA rekombinan dalam hal ini ini pastinya membutuhkan banyak tahapan dari isolasi RNA sampai akhirnya didapatkan tanaman transisi, dan pastinya pada tiap tahap tersebut diperlukan konfirmasi untuk meyakinkan bahwa setiap tahap yang kita lakukan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan supaya kelanjutannya di tahapan selanjutnya itu tidak sia-sia. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, siapkan satu kertas, kita proses ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Sudah disiapkan kertasnya? Sudah. Satu, apa yang dimaksud dengan teknologi DNA rekombinan? Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan gen genetik. Mohon jawaban dikumpulkan sekitar 10 menit ke depan, dan nantinya bisa dikumpulkan ke kantor Prodia. Nanti hasil jawaban akan saya umumkan di kesempatan selanjutnya. Oke, kemudian untuk tugas ya, bahwasanya tugas terkait dengan materi selanjutnya yaitu polling plastik, dan selanjutnya itu nanti ada yang masih baca dulu ya, bikin dulu ya untuk teman-teman selanjutnya supaya lebih siap untuk belajar materi polling plastik dan seterusnya. Oke, saya pikir sekian untuk perkuliahan kali ini. Pastinya tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Sudah selesai. Terima kasih atas kedatangan adik-adik dalam ini perkuliahan teknologi. Pastinya saya banyak semangat dalam materi ini, saya mohon maaf, dan pastinya sampai jumpa di kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa serta pihak yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.